Hai, perkenalkan, namaku Risa, usiaku 35 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah di pinggiran desa ini, yang kalau dilihat dari luar, terasa adem dan damai. Tapi rumah ini hanyalah saksi bisu, betapa sunyinya aku. Aku menikah dengan Bima, 3 tahun usia pernikahan, tapi rasanya seperti hidup sendiri. Bima ini pekerja lepas, sering dapat proyek pembangunan besar di luar kota. Kadang sampai 2 minggu baru pulang. Kalaupun pulang, dia sibuk mengurusi laptop dan teleponnya, mengejar deadline yang tak pernah selesai. Aku tahu dia berjuang demi kami, tapi kejujuran hatiku bilang, aku kesepian di kampung ini. Aku tidak punya banyak teman dekat. Aku menjalani rutinitas ibu rumah tangga tanpa anak, sendirian, ditemani suara jangkrik malam dan gemericik air dari sumur umum. Pembatas rumahku dan rumah sebelah bukanlah pagar besi mewah, melainkan pagar hidup dari tanaman yang rimbun. Di balik pagar hidup itu, tinggallah Mas Arya, suami tetanggaku. Rumahnya selalu ramai, berbeda 180 derajat dari rumahku. Aku sering mendengar tawa Mbak Karina istrinya, teriakan bahagia anak-anak mereka, dan bunyi alat pertukangan Mas Arya yang rajin memperbaiki apa saja di rumah. Mas Arya adalah pria yang diidamkan banyak wanita di desa ini. Tubuhnya gagah karena sering membantu kerja bakti, senyumnya teduh, dan dia selalu sopan. Dia benar-benar definisi suami idaman di mata banyak orang. Suatu sore yang panas, aku sedang berjuang membawa karung beras dari warung ke dalam rumah. Bima sedang tidak ada. Pergelangan tanganku sakit sekali dan rasanya aku nyaris menyerah di teras. Tiba-tiba, bayangan tegap Mas Arya muncul dari balik rimbunnya pagar. Dia baru pulang dari sawah, masih membawa caping. "Mbak Risa, kenapa itu diangkat sendiri? Berat begitu," katanya. Nadanya hangat, bukan menghakimi. Sebelum aku sempat menjawab, dia sudah menyeberangi jalan setapak di depan rumah, mengambil karung beras itu dan mengangkatnya ke dalam dapurku. "Sudah Mbak, lain kali kalau ada yang berat, bilang saja sama saya," ujarnya sambil membersihkan sedikit debu di tangannya. "Terima kasih Mas Arya, maaf merepotkan," kataku. Hati kecilku tiba-tiba berdesir. Rasanya sudah lama sekali tidak ada sentuhan atau perhatian tulus seperti itu. Dia hanya tersenyum sopan. "Santai Mbak, kita kan tetangga, kalau butuh apa-apa, saya di sebelah," teriak saja. Kata-kata sederhana itu, "saya di sebelah." Saat pintu rumahnya tertutup, aku sadar rasa sepi yang kubawa selama ini perlahan mulai mencari celah. Dan celah itu ternyata ada di balik pagar hidup, tepat di sebelah rumahku. Setelah kejadian galon beras itu, interaksi kami mulai terjadi lebih sering, namun tetap dalam batas yang wajar. Kami bertemu saat sama-sama menjemur pakaian di halaman belakang, atau saat aku sedang menyapu teras. Selalu ada sapaan, senyum, dan kadang obrolan ringan. "Bima kapan pulang Mbak Risa?" tanyanya suatu sore, saat dia sedang membetulkan genteng rumahnya. "Lusa Mas, biasa, kejar target," jawabku sambil memunguti daun kering. "Wah, harus kuat ya Mbak, jaga rumah sendirian," katanya tulus, sambil menatapku sekilas sebelum fokus kembali pada genteng. Jaga rumah sendirian. Kata-kata itu menusuk karena yang ku tahu bukan hanya rumah yang kujaga, tapi juga kewarasanku dari rasa hampa. Malam itu, sekitar pukul 21.00 WIB, aku sedang duduk di kursi kayu teras, menikmati bulan yang separuh penuh, dan tiba-tiba ting, ponselku bergetar. Itu notifikasi dari WhatsApp, nomor asing. Awalnya aku ragu mau buka. Siapa yang malam-malam begini? Tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. "Mbak Risa, ini saya Arya. Mohon maaf malam-malam begini. Tadi saya minta nomornya dari Bu RT. Katanya mau kirim foto-foto acara 17-an. Kemarin, aku membaca pesan itu 2 kali. Foto 17-an. Padahal aku tahu foto-foto itu sudah lama disebar di grup desa. Aku mengetik balasan singkat, "Iya Mas Arya, tidak apa-apa."
Terima kasih banyak ya. Beberapa detik kemudian, ting, ada pesan lagi. Kali ini bukan foto. Maaf mbak, saya bohong soal foto 17-an. Sebenarnya saya cuma mau tanya, lampu teras rumah mbak kok mati ya? Tadi saya lihat dari jendela gelap sekali. Jantungku langsung berdebar. Alasan yang aneh, tapi intinya dia memperhatikanku. Dia bahkan sempat mengamati rumahku dari jendelanya. Iya mas, lampunya putus dari kemarin. Belum sempat ganti. Nanti kalau Bima pulang baru dibetulkan. Jangan tunggu Bima. Bahaya loh kalau gelap begitu. Saya punya cadangan. Sekalian saya pasangin sekarang ya mbak. 5 menit beres. Aku panik. Ini sudah malam dan Mbak Karina bisa melihat. Tapi di sisi lain, aku merasa ada adrenalin aneh yang menyenangkan. Rasanya seperti ada seseorang yang tiba-tiba hadir dan peduli pada hal-hal kecil yang diabaikan. Suamiku, jangan sekarang mas. Sudah malam. Besok saja. Oke. Besok pagi. Jangan khawatir ya mbak. Selamat istirahat. Aku menatap layar ponselku lama sekali. Rasanya pipiku menghangat. Percakapan ini, meski cuma membahas lampu, terasa seperti sebuah perjanjian rahasia yang terjalin di bawah selimut malam. Aku tahu, aku seharusnya menghapus pesan itu, tapi tanganku malah menyimpan nomornya. Ketegangan itu terasa manis. Aku menoleh ke arah pagar hidup yang memisahkan kami. Di sana, di balik dedaunan itu, ada pria yang sebentar lagi akan menjadi alasan kenapa tidurku tidak lagi nyenyak. Keesokan paginya, matahari belum sepenuhnya naik saat Mas Arya sudah berdiri di depan pintu. Dia membawa tangga lipat kecil dan bola lampu baru. Ekspresinya serius tapi ramah, persis seperti tetangga yang mau menolong. Selamat pagi Mbak Risa, janji harus ditepati. Biar rumahnya terang, rezeki lancar, sapanya dengan suara pelan, mungkin agar tidak mengganggu istrinya. Aku merasa canggung, tapi juga senang luar biasa. Aku menawarkan kopi dan dia menerimanya. Dia memasang lampu dengan cepat. Selama proses itu, Mbak Karina, istrinya, sempat muncul di depan rumah mereka. Untungnya, dia hanya melihat Mas Arya sedang memasang lampu di terasku dan tersenyum biasa saja, tidak curiga. Itu adalah pemandangan yang sangat normal bagi tetangga di kampung. Setelah lampu terpasang, kami duduk sebentar di bangku teras. Ada jeda hening yang panjang, di mana aku merasakan tatapannya yang berbeda dari tatapan tetangga biasa. Barisa, ujarnya pelan, sambil memegang cangkir kopi yang mengepul. Saya sering lihat mbak duduk sendirian di teras kalau malam. Itu tidak apa-apa. Dia benar-benar memperhatikanku. Aku cuma menikmati udara malam mas. Bima kan jarang ada di sini, jawabku. Berusaha terdengar santai, padahal tenggorokanku tercekat. Mas Arya mengangguk. Saya tahu rasanya ditinggal kerja itu berat. Istri saya juga begitu dulu, sebelum anak-anak kami lahir. Tapi Mbak Risa harus ingat, di sini banyak mata. Jangan sampai terlihat terlalu sedih. Kata-kata itu seharusnya menasihatiku, tapi entah kenapa terasa seperti dia ingin melindungiku. Setelah dia pergi, aku kembali ke dalam rumah. Aku berusaha menyibukkan diri, tapi bayangan Mas Arya dan bola lampu yang kini bersinar terang itu terus mengganggu. Malamnya, aku memutuskan untuk tidak duduk di teras. Aku tahu, batas antara rasa terima kasih dan rasa tertarik sudah sangat tipis. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pukul 23.3 malam, ponselku kembali bergetar. Bukan lagi nomor asing, karena namanya sudah kuberikan label mas sebelah. Lampu terasnya bagus mbak, tapi kok terasnya kosong. Sudah tidur ya? Aku menahan napas. Dia laki-laki mengamati. Belum mas, di dalam lagi nonton berita. Nonton berita sendirian, pasti sunyi ya. Saya kadang juga begitu, kalau anak-anak sudah tidur. Istri saya cepat tidurnya. Dari sana, percakapan kami mengalir, bukan lagi tentang lampu atau beras. Kami bicara tentang betapa membosankannya rutinitas, tentang impian masa muda yang tak tercapai,
dan tentang bagaimana rasanya tidak didengar oleh pasangan sendiri. Obrolan itu sangat pribadi, seolah kami sudah saling mengenal bertahun-tahun. Obrolan itu seperti candu yang membuat rasa sepi di hatiku perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh rasa bersalah yang menyenangkan. Aku sadar, percakapan tengah malam ini adalah sebuah kesalahan besar, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Aku merasa dilihat, dipahami, dan yang paling berbahaya, diinginkan, meski hanya lewat deretan teks di layar ponsel. Obrolan kami berlanjut hampir setiap malam selama seminggu penuh. Kami menjadi penyelamat satu sama lain dari keheningan yang mencekik. Aku tahu detail kecil tentang pekerjaannya. Dia tahu detail kecil tentang kekecewaanku pada Bima. Hubungan kami di siang hari tetap normal. Kami menyapa, saling pinjam perkakas, tapi di mata kami ada kode rahasia yang hanya kami berdua yang tahu artinya. Suatu malam, Mas Arya mengirimiku pesan yang membuatku duduk tegak. "Mbak Risa, besok pagi saya harus ke kota. Ada urusan kelompok tani. Kebetulan saya bawa mobil bak. Apa Mbak mau ikut? Sekalian cari suasana baru. Kita sarapan di luar." Permintaan itu terasa seperti tantangan. Mengajakku pergi berdua ke kota, itu adalah garis yang sangat jelas. Dan aku tahu, jika aku melangkahinya, tidak akan ada jalan kembali. Perutku terasa sakit karena gugup. Aku tahu ini salah. Aku punya suami. Dia punya istri dan anak-anak yang mencintainya. Tapi bisikan hati yang sudah lama lapar, perhatian itu berteriak lebih keras. Saya tidak enak sama Mbak Karina. "Mas, tidak perlu khawatir Mbak Risa," saya bilang sama Karina. "Saya mau antar bibit ke pengepul di dekat pasar kota. Dan saya ajak tetangga yang mau titip belanjaan sekalian. Anggap saja ini urusan tetangga. Kita cuma mampir sebentar ke warung kopi di ujung sana. Cuma 1 jam." Alasan itu terdengar logis di telinga orang lain. Tapi di hati kami, ini adalah kencan terlarang yang disamarkan. Setelah menimbang-nimbang antara moral dan kebutuhan emosional, aku mengiyakan. Rasanya seperti ada tombol bahaya yang kumatikan di otakku. Keesokan harinya, pukul 6 pagi, aku sudah rapi dengan pakaian santai. Berdalih pada tetangga lain bahwa aku harus membeli bahan kue yang hanya ada di pasar kota. Di luar, mobil pickup Mas Arya sudah menungguku. Dia mengenakan kemeja kotak-kotak yang wangi dan rambutnya tersisir rapi. Dia membuka pintu mobil untukku. Selama perjalanan, kami tidak bicara banyak. Udara di dalam mobil terasa tegang oleh chemistry yang tertahan. Aku melihat cincin kawinnya, dan aku melihat cincin kawinku. 2 simbol kesetiaan yang kini terasa berat dan ironis. Kami tiba di sebuah warung kopi kecil yang agak tersembunyi. Jauh dari keramaian pasar, kami duduk berhadapan. Mas Arya memesan kopi hitam untuk dirinya dan teh hangat untukku. "Terima kasih sudah mau ikut Mbak Risa," katanya. Menatapku lurus, matanya di bawah cahaya pagi terlihat lebih hangat dan intens daripada saat di kampung. "Aku yang terima kasih Mas. Sudah lama aku tidak keluar dari kampung sendirian," balasku. Merasakan wajahku memanas. Tiba-tiba Mas Arya mengulurkan tangannya di atas meja. Tidak menyentuh, hanya mendekatiku. "Mbak Risa, saya tahu ini salah, tapi tolong dengarkan saya." Suaranya serak. "Malam-malam kita bicara, saya merasa lebih hidup daripada saat saya ada di rumah. Saya tahu kamu kesepian, dan saya merasa butuh untuk mengisi kekosongan itu." Aku menarik napas dalam-dalam. Pengakuan ini begitu jujur, begitu berani, dan sangat berbahaya. Kami berdua sudah tahu, sejak pesan tengah malam pertama, bahwa kami sedang bermain api. Dan kini, kami sudah meminum kopi sambil menyaksikan api itu mulai menjilat. Kepalaku berkata, "Lari Risa," tapi hatiku berkata, "Tinggal sebentar lagi." Aku rindu didengarkan. Aku tidak menjawab pengakuan Mas Arya di warung kopi pagi itu. Aku hanya menarik tanganku perlahan, lalu menghabiskan tehku. Tapi keheningan itu sudah menjawab segalanya. Aku tidak lari, aku tinggal. Dan dia mengerti. Sejak hari itu,
Pertemuan rahasia kami menjadi lebih sering, namun sangat hati-hati. Bukan lagi di kota, karena terlalu berisiko. Kami memilih tempat yang lebih dekat, tapi jarang dilewati warga kampung. Tempatnya adalah sebuah gazebo kecil bekas pos keamanan yang terletak di perbatasan perkampungan kami dengan area kebun karet yang luas dan sepi. Kami bertemu setiap hari Selasa dan Jumat setelah waktu salat Asyar, saat kebanyakan ibu-ibu sedang sibuk mengurus anak dan para bapak mulai pulang dari ladang. Aku berdalih pada tetangga bahwa aku sedang mencari daun herbal di kebun. Mas Arya beralasan sedang mengecek pipa air irigasi. Di gazebo usang itu, kami menciptakan dunia kami sendiri. Kami tidak pernah berbicara tentang rencana masa depan. Kami hanya membicarakan saat ini. Dia bercerita tentang betapa beratnya menjadi tulang punggung keluarga, dan aku bercerita tentang kebosananku menunggu telepon Bima yang sering terputus. MBR Risa, kamu itu seperti hujan di musim kemarau, katanya suatu sore saat aroma tanah basah memenuhi udara. Kamu datang, dan tiba-tiba semua kekeringan di hati saya hilang. Aku menatapnya. Mas Arya benar-benar pandai merangkai kata. Entah dia memang playboy ulung, atau dia memang merasa sepi seperti aku. Mas Arya, ujarku, mencoba mencari batas. Bagaimana dengan istrimu? Ambios Karina. Dia wanita yang baik. Wajah Mas Arya langsung berubah muram. Itu adalah pertama kalinya kami membahas pasangannya secara langsung. Karina, dia memang baik. Dia ibu yang hebat. Jedanya panjang, tapi kami sudah lama tidak saling memahami. Kami hanya hidup bersama, seperti menjalankan kewajiban. Tapi tidak ada lagi kehangatan di ruang hati kami, Risa. Pengakuannya membuatku merasa sedikit lebih lega, karena itu artinya aku tidak sendirian dalam perasaan bersalah ini. Dia juga merasakan kekosongan dalam tempat tinggal pernikahannya. Namun di sore yang lain, kami hampir ketahuan. Seorang bapak tua, Pak Maman, penjaga kebun karet, tiba-tiba muncul dari balik pohon. Call me panic. Mas Arya dengan sigap berpura-pura sedang memperbaiki bangku gazebo yang patah. Sementara aku buru-buru melakukan sesuatu yang tidak bikin curiga. Walah, Mas Arya sama Mbak Risa, rajin benar ya. Sore-sore begini kerja bakti, sapa Pak Maman tanpa curiga. Kami hanya bisa tersenyum kaku dan mengangguk. Ketika Pak Maman sudah jauh, Mas Arya menoleh padaku. Matanya memancarkan ketakutan, sekaligus hasrat yang membara. Hampir saja Risa, bisiknya. Suaranya dekat sekali, membuat bulu kudukku meremang. Momen itu, antara ketakutan dan kedekatan, membuat hubungan terlarang kami semakin kental. Aku menyadari satu hal. Kami sudah melangkah terlalu jauh, membayangkan hidup tanpa pesan tengah malam darinya, atau tanpa pertemuan rahasia di gazebo ini. Kini terasa lebih menyakitkan daripada menghadapi Bima yang cuek. Setelah insiden dengan Pak Maman, kami sepakat untuk lebih berhati-hati. Kami mengurangi frekuensi bertemu di gazebo, tapi justru memperbanyak intensitas komunikasi di malam hari. Pesan-pesan yang kami kirimkan kini lebih mendalam, penuh kerinduan dan flirting yang sangat berisiko. Saat Bima pulang di akhir pekan, situasi menjadi lebih berat. Aku merasa seperti penipu ulung. Aku berusaha bersikap normal, melayani Bima, tapi pikiranku terus tertuju pada Mas Arya yang hanya berjarak beberapa meter di sebelah rumah. Bima sedang sibuk dengan laptopnya di ruang keluarga. Ponselku ada di meja. Tiba-tiba, ting, sebuah pesan masuk. Itu dari mas sebelah. Jangan lupa minum vitamin Risa. Kamu terlihat lelah hari ini. Aku rindu melihat senyummu yang paling tulus. Aku buru-buru mengambil ponsel. Jantungku berdebar kencang. Takut Bima melihat notifikasi itu. Bima menoleh. Kenapa Riz? Daris ya, tanyanya tanpa menoleh dari layar. Oh, ini broadcast group arisan. Jawabku cepat, langsung mematikan layar ponsel dan menyembunyikannya di saku. Meskipun Bima tidak curiga, momen itu menyadarkanku betapa berbahayanya permainan ini. Kami berada di bawah satu atap dengan pasangan sah kami.
Tapi hati kami sudah melanglang buana mencari kebahagiaan lain. Konflik mulai merembet ke lingkungan sosial kami di kampung. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang berbelanja sayur di warung Bu Narti, aku merasakan pandangan yang berbeda dari ibu-ibu lain. Mereka berbisik-bisik, dan bisikan itu terhenti saat aku mendekat. Saat aku membayar, Bu Narti, si pemilik warung yang dikenal suka gosip, mendekatkan mulutnya ke telingaku. "Risa, dengar, kamu sering terlihat bersama Mas Arya sore-sore ya?" katanya. "Di sekitar kebun. Kamu titip belanjaan apa sih? Jauh-jauh begitu?" tanyanya dengan nada penuh selidik. Badanku mendadak dingin. Berarti pertemuan kami sudah terendus. Mungkin dari laporan Pak Maman atau tetangga lain. Itu Bu, aku titip beli bibit mawar impor sama Mas Arya. Bibitnya adanya di daerah sana, jawabku, berusaha tenang, padahal kakiku gemetar. Bu Narti hanya mengangguk, tapi matanya jelas tidak puas dengan jawaban itu. Setibanya di rumah, aku langsung mengirim pesan pada Mas Arya, penuh kekhawatiran. "Mas, kita harus stop dulu ketemu. Ibu-ibu di warung sudah mulai bicara. Ini terlalu berisiko." Balasan Mas Arya datang cepat dan membuatku terpaku. "Jangan berhenti, Risa. Justru saat tekanan dari luar kuat, kita harus lebih kuat. Jangan biarkan orang lain mengatur kebahagiaan kita. Malam ini, aku akan tunggu kamu di pintu belakang rumahmu. Sebentar saja. Aku hanya ingin memintamu janji. Jangan pergi." Permintaan itu bukan lagi ajakan minum kopi, tapi sebuah permohonan yang memaksa. Dia meminta janji setia yang terlarang. Tepat di saat pernikahan sah kami sedang dipertaruhkan. Aku menatap jam. "Bima akan pulang besok. Aku sendirian malam ini." Pintu belakang rumahku yang langsung berhadapan dengan area belakang rumah Mas Arya adalah batas yang sangat tipis. Apakah aku akan membuka pintu itu untuknya dan sepenuhnya meninggalkan kesetiaan yang kujaga selama ini? Rasa bersalah dan hasrat mendesakku ke tepi jurang. Pukul 22.00 WIB, rumah sudah sunyi. Lampu di ruang depan sudah kumatikan. Aku berjalan pelan ke arah pintu belakang, tempat yang selama ini hanya jadi akses ke sumur dan kebun. Jantungku berdebar seperti genderang perang. Aku tahu, jika aku membuka pintu ini, itu bukan sekadar pertemuan singkat, tapi deklarasi perang terhadap semua yang kupercayai. Aku membuka kuncinya, pelan sekali. Di sana, di bawah cahaya rembulan yang samar, Mas Arya sudah berdiri. Dia tidak mendekat, hanya menatapku. Tatapannya bukan lagi tatapan genit atau menggoda, melainkan tatapan yang memohon dan penuh penyesalan. "Risa," bisiknya pelan. Suaranya terdengar seperti angin malam. Aku membiarkan pintu terbuka sedikit, hanya selebar celah. "Kenapa kamu nekat, Mas? Ibu-ibu sudah mulai bicara," ujarku. Suaraku bergetar antara marah dan takut. Mas Arya melangkah lebih dekat, hingga jarak kami hanya terpisahkan oleh kusen pintu kayu. "Aku minta maaf, tapi aku butuh ini, Risa. Butuh meyakinkan diriku bahwa kamu tidak akan pergi. Kamu adalah satu-satunya yang membuatku merasa tidak sendirian di tempat tinggal ini," katanya. Suaranya kini sedikit lebih kuat. Kami berdiri di sana, seperti dua orang pencuri yang sedang merencanakan kejahatan terbesar. Keintiman yang terjalin selama berminggu-minggu melalui teks, kini terasa nyata, dekat, dan menyesakkan. Aroma tanah basah dan sabun cuci dari pakaian yang dijemur menjadi saksi bisu. "Aku tidak bisa, Mas. Ini salah istrimu, Bima. Mereka berhak bahagia," kataku, berusaha mendorong kembali perasaanku. Mas Arya mengangkat tangannya, lalu menyentuh dinding kayu di samping kepalaku. Dia tidak menyentuhku, tapi kehadirannya terasa begitu mendominasi, memenjarakan semua alasan logisku. "Kebahagiaan itu mahal, Risa. Kalau kita harus mencurinya sedikit demi sedikit, apakah itu salah? Aku tidak akan memintamu pergi darinya. Aku hanya meminta saat kamu merasa sepi, saat kamu butuh didengar, ingatlah, aku selalu ada di sebelah sini."
ujarnya, menekankan kata-kata terakhirnya. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba kami mendengar suara berisik dari arah ruang tengah rumah. Mas Arya. Suara itu adalah suara perabotan kayu berderit. Diikuti suara berat pintu terbuka. Wajah Mas Arya langsung pucat pasi. "Karina," bisiknya tanpa suara. Matanya memancarkan ketakutan yang luar biasa. Kami membeku. Jika Mbak Karina keluar ke halaman belakang dan melihat kami berdiri begitu dekat, tepat di ambang pintu belakang rumahku, segalanya akan hancur. Bukan hanya hubungan rahasia kami, tapi juga rumah tangga, nama baik, dan kedamaian seluruh kampung. Mas Arya bereaksi cepat. Dia mundur satu langkah, bersembunyi di balik bayangan pohon pisang yang tumbuh di pekarangannya. Aku segera menutup pintu belakang rumahku, mengunci selotnya dengan tangan gemetar, dan bersandar di balik pintu. Jantungku berdetak tak keruan. Aku mendengar suara langkah kaki Mbak Karina yang mendekat. "Mas Arya, kenapa lu mau mengambil apa?" tanya Mbak Karina dari teras belakang mereka. Suaranya terdengar mengantuk. "Oh, ini, sayang. Tadi dengar seperti ada suara kucing berkelahi di luar. Aku cek sebentar." "Sudah, ayo masuk lagi," jawab Mas Arya. Suaranya terdengar normal dan sedikit dingin, persis suara suami yang jujur. Aku mendengar suara pintu rumah mereka tertutup kembali. Aku merosot ke lantai, menangis tanpa suara. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena realisasi yang menghantamku. Aku hanya prioritas kedua. Ketika dihadapkan pada ancaman nyata, Mas Arya memilih melindungi keluarganya, melindungi dirinya, dan aku ditinggalkan sendirian, menanggung risiko di sisi pintu. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. "Mas sebelah, Risa, kamu baik-baik saja? Maaf, aku panik. Aku harus lakukan itu." "Aku baik-baik saja, Mas. Kamu benar. Kita tidak boleh membuat Mbak Karina sedih." "Tidak, Risa. Bukan begitu. Aku melakukannya demi..." Aku tidak menunggu dia menyelesaikan kalimatnya. Aku tahu, demi itu merujuk pada kestabilan hidupnya, dan bukan demi melindungi perasaanku. Aku bangkit. Aku berjalan ke meja rias di kamar istirahat dan melihat bayanganku di cermin. Wajahku terlihat kusut, mataku sembab. Aku melihat wanita yang terlalu lama membiarkan dirinya kesepian, hingga mencari perhatian di tempat yang salah. Aku meraih ponselku lagi. Aku menghapus seluruh percakapan kami, dari pesan tengah malam pertama sampai pesan terakhir. Aku tahu, menghapus digital tidak akan menghapus memori, tapi ini adalah upaya pertama untuk menarik diriku kembali dari jurang. Tiba-tiba, Bima menelepon. Biasanya ia hanya mengirim pesan, tapi kali ini ia menelepon. "Hello, Riza. Kamu baik-baik saja?" "Suara kamu, kenapa?" tanya Bima. Suaranya terdengar cemas. Aku terkejut. Bima, yang biasanya dingin, kini terdengar peduli. Mungkin ini adalah takdir atau karma yang mendorong Bima untuk hadir kembali saat aku nyaris hancur. "Aku baik-baik saja, Mas. Aku cuma kangen," kataku. Air mata tulus mengalir. Air mata karena rasa bersalah, dan karena menyadari bahwa solusi dari kesepianku ada di tangan suamiku sendiri, bukan di tangan suami tetanggaku. Saat Bima bertanya lebih jauh, aku memutuskan untuk jujur, bukan tentang Mas Arya, tapi tentang diriku. "Mas, aku minta maaf. Aku kesepian di sini. Aku butuh kamu. Aku butuh suamiku." Bima terdiam lama. "Risa, aku juga minta maaf. Aku terlalu fokus mencari uang sampai lupa kekayaan sejati itu ada di rumah," jawabnya. "Aku akan ambil cuti 2 hari. Besok pagi aku pulang. Lebih cepat dari jadwal. Kita bicara, ya?" Keputusan Bima untuk pulang lebih cepat adalah klimaks yang sesungguhnya. Itu adalah titik balik yang memaksaku memilih terus tenggelam dalam drama yang dibuat oleh Mas Arya, atau kembali membangun bahtera yang nyaris karam bersama Bima. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang campur aduk. Lega,
karena aku sudah membuat pilihan, tapi juga tegang menanti kedatangan Bima. Aku juga harus menghadapi kenyataan bahwa Mas sebelah kini benar-benar ada di sebelahku, mengetahui semua yang terjadi. Tapi tanpa bisa bicara, aku menyibukkan diri di dapur, membuat sarapan terbaik yang ku bisa. Aku ingin menyambut Bima dengan suasana yang hangat. Pukul 10.00 WIB, suara mobil Bima memasuki halaman. Saat melihatnya keluar dari mobil, wajahnya yang biasanya kaku karena lelah, kini terlihat lebih lembut dan penuh penyesalan. "Risa," sapanya, memelukku erat, pelukan yang kurindukan selama ini. Pelukan itu terasa nyata, hangat, dan yang paling penting, sah. Setelah sarapan, kami duduk di ruang tengah. Aku memberanikan diri membuka semua perasaan yang selama ini kupendam. Aku tidak menyebut Mas Arya. Aku hanya fokus pada kekosongan di hatiku. "Mas, aku bukan butuh harta, aku butuh didengar. Aku butuh tahu aku masih jadi prioritas," jelasku, menahan air mata. Bima mendengarkan dengan sabar, tidak menyela. Ini adalah komunikasi paling dewasa yang kami miliki dalam setahun terakhir. "Aku minta maaf sayang, aku terlalu pengecut menghadapi kebosanan itu dengan uang. Aku janji, aku akan ubah prioritas. Aku akan atur ulang jadwal kerjaku agar bisa work from home lebih sering. Kita cari kegiatan baru bersama di kampung ini." "Ya," janji Bima, menggenggam tanganku. Momen perbaikan ini terasa begitu tulus dan menjanjikan. Sampai sebuah notifikasi masuk. Itu adalah pesan dari Mas Arya. Dia mengirimkannya saat Bima ada di rumah. Sebuah tindakan nekat yang membuatku merinding. "Mas sebelah, kamu benar-benar memilihnya. Risa, kamu tidak akan bisa menipu kesepianmu lama-lama. Aku akan tunggu kamu berubah pikiran." Dunia seakan berhenti. Aku segera membalik ponselku agar Bima tidak melihat. Aku merasakan tatapan dingin dari pagar hidup di sebelah. Aku tahu. Mas Arya mengamati mobil Bima di depan rumah dan mengirim pesan itu sebagai upaya terakhir untuk menarikku kembali. Namun, pengakuan tulus Bima beberapa saat lalu memberiku kekuatan. Aku harus memutus rantai ini. Aku mengambil napas dalam-dalam. Aku tidak menghapus pesan itu, tapi aku melakukan tindakan yang jauh lebih final. Aku memblokir nomor Mas Arya. Meskipun tanganku gemetar saat melakukannya, ada rasa lega yang luar biasa. Aku telah menutup pintu itu. Bukan hanya pintu fisik di belakang rumah, tapi juga pintu emosional di hatiku. Aku menoleh pada Bima, tersenyum, dan menceritakan rencana kami untuk mengecat ulang ruang kerja kami agar lebih nyaman. Saat aku bicara, aku sadar suara tawa Bima terdengar lebih indah daripada bisikan rahasia Mas Arya. Sejak Bima pulang dan aku memblokir nomor Mas Arya, suasana di antara kami, aku dan Bima, jauh membaik. Kami mulai melakukan hal-hal sederhana bersama, seperti memasak, berkebun, dan merencanakan liburan singkat. Aku merasa hidup kembali, bukan sekadar menunggu hidup. Namun, situasi dengan tetangga sebelah menjadi sangat tegang. Aku tahu Mas Arya pasti menyadari bahwa pesannya tidak terkirim atau diblokir. Tapi karena ada Bima, kami tidak bisa bicara empat mata. Saat Bima bersamaku, Mas Arya bersikap sangat profesional. Dia menyapa Bima, bertanya tentang pekerjaan, dan sesekali melempar sapaan sopan padaku. "Wah, Bima sekarang sering di rumah ya? Enak itu. Jadi bisa bantuin Risa," katanya ramah di depan Bima. Tapi aku bisa merasakan tatapannya. Ada amarah dingin dan kekalahan yang tersembunyi di balik senyumnya. Momen paling menegangkan terjadi saat Bima sedang keluar sebentar ke warung dan aku sedang menyiram bunga di halaman depan. Mas Arya sedang mencuci motornya di area parkir rumahnya, dekat sekali dengan pagar hidup. Mbak Karina sedang tidak ada. Ini adalah kesempatan pertama kami bertemu sendirian setelah pemblokiran. Mas Arya mematikan mesin air. Keheningan tiba-tiba menyelimuti kami. Lebih berat dari suara mesin air tadi. "Kenapa diblokir, Risa?" tanyanya.
Suaranya pelan dan menusuk, tanpa menoleh, fokus mengelap motornya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus kuat, aku harus Mas. Aku sudah pilih, jawabku singkat, sambil terus menyiram tanaman. Aku tidak mau menatap matanya. Pilih apa? Kebahagiaan palsu? Kamu pikir Bima akan berubah selamanya? Sinis, Mas Arya. Kita berdua tahu, Risa, kamu hanya akan kembali kesepian saat dia pergi lagi. Aku membalikkan badan, akhirnya menatapnya. Wajahnya keras. Mungkin aku akan kesepian lagi, tapi setidaknya aku tidak akan jadi sumber kesedihan untuk wanita lain. Mas, aku punya tanggung jawab terhadap tempat tinggalku. Aku tidak mau lagi mencari pelarian di tempat tinggal orang lain, tegasku. Suaraku mantap. Mas Arya terdiam. Kalimat itu yang menyinggung moral dan istrinya tampaknya menghantamnya telak. Dia meletakkan lapnya, menatapku lurus, dan ada kilatan luka di matanya. Baik, aku mengerti, katanya akhirnya. Nada bicaranya berubah menjadi datar dan menyerah. Aku harap kamu bahagia, Risa. Dia tidak lagi memanggilku Mbak Risa atau menggunakan kata-kata manis. Dia menggunakan namaku, dan itu terdengar seperti perpisahan yang sangat final. Aku hanya mengangguk, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Meskipun hubungan terlarang itu sudah usai, aku tahu kami harus hidup berdampingan. Sisa-sisa perasaan itu kini berubah menjadi kehati-hatian yang permanen. Aku tidak lagi mencari kesepian di tempat orang lain. Kini, fokusku adalah menjadikan tempat tinggalku sendiri sehangat mungkin. Aku tidak lagi mencari kesepian di tempat orang lain. Dan kini, fokusku adalah menjadikan tempat tinggalku sendiri sehangat mungkin. Keputusan Risa untuk memilih Bima dan memutus kontak dengan Mas Arya membawa perubahan drastis pada 3 hal. Diriku sendiri, rumah tanggaku, dan hubungan dengan tetangga sebelah. Aku dan Bima menjalani terapi pernikahan yang sederhana, komunikasi, jujur, dan waktu yang berkualitas. Bima memenuhi janjinya. Dia mengurangi jadwal keluar kota dan mulai bekerja dari rumah 3 hari seminggu. Kami menghabiskan malam dengan diskusi, bukan lagi keheningan. Ruang keluarga kami yang tadinya dingin kini terasa hangat dengan kehadiran kami berdua. Namun, drama di samping rumahku tak sepenuhnya hilang, hanya berubah bentuk. Hubungan antara dua rumah kini terasa sangat formal. Jika dulu ada tawa dan sapaan akrab, kini hanya ada anggukan singkat saat bertemu. Pagar hidup dari deten yang dulu terasa tipis, kini terasa seperti dinding beton. Mbak Karina, istri Mas Arya, sesekali menyapaku, tapi aku bisa merasakan ada keanehan. Aku tidak tahu apakah Bu Narti atau ibu-ibu lain sudah menyebarkan gosip yang lebih jauh, atau apakah Mbak Karina merasakan ada perubahan energi dari suaminya. Suatu sore, aku mendengar pertengkaran samar dari rumah sebelah. Suara Mbak Karina meninggi, diikuti suara Mas Arya yang defensif. Aku tidak bisa mendengar jelas topiknya, tapi rasanya sangat familiar. Pertengkaran karena jarak dan komunikasi yang buruk. Aku tahu, perpisahan emosionalku dengan Mas Arya pasti memicu konflik di rumah tangganya sendiri. Aku merasa bersalah. Aku telah menyelamatkan rumah tanggaku sendiri, tapi mungkin aku telah meninggalkan kekacauan di rumah sebelah. Aku memutuskan untuk bicara dengan Mbak Karina, bukan untuk meminta maaf soal rahasia yang tidak ia ketahui, tapi untuk menunjukkan bahwa aku adalah tetangga yang netral. Aku membawa sepiring kue buatan sendiri ke rumah mereka. MBOC, Karina, ini aku buat kue. Coba ya, kataku setenang mungkin. Mbak Karina menerimanya dengan senyum lelah. Terima kasih, Risa. Masuk sebentar. Kami duduk di teras depan rumah mereka. Mas Arya tidak ada di sana. Risa, aku boleh tanya sesuatu? Mbak Karina memulai. Suaranya pelan dan serius. Jantungku langsung mencelos. Apakah dia tahu Mas Arya itu akhir-akhir ini aneh? Dia sering marah-marah dan dia sering keluar malam. Kamu sebagai tetangga yang lihat dia tiap hari, apa kamu lihat dia sering pergi kemana? Aku menatap mata Mbak Karina. Matanya penuh kekhawatiran dan kebingungan.
bukan kecurigaan. Inilah momennya. Aku bisa saja berbohong total, atau aku bisa memberikan jawaban yang netulus-tulusnya tanpa mengungkap rahasia kami. Mbak Karina, aku hanya bisa bilang, semua pernikahan itu punya fase dingin. Dulu aku juga begitu. Saat Bima fokus kerja, suami itu butuh merasa dihargai, bukan cuma dinilai dari uang yang dibawa, ujarku. Mencoba mengalihkan fokus dari kepergian fisik Mas Arya ke masalah emosional. Mungkin kalian hanya butuh bicara dari hati ke hati lagi, tanpa membahas anak atau uang. Mbak Karina terdiam, dia mengangguk pelan. Mungkin kamu benar, Risa. Terima kasih nasihatnya. Saat aku berjalan kembali ke rumahku, aku sadar hubunganku dengan Mas Arya telah berakhir. Tapi dampak emosionalnya pada hidup kami, dan mungkin pada rumah tangga Mas Arya, masih terus berlanjut. Jarak baru yang tercipta kini bukan lagi jarak fisik, tapi jarak emosional yang dingin dan penuh penyesalan. Beberapa bulan berlalu, aku dan Bima benar-benar membangun kembali fondasi kami. Kami melakukan perjalanan singkat ke puncak, menjauh dari kampung. Di sana, di bawah bintang-bintang, Bima kembali menjadi suamiku yang sesungguhnya. Suamiku yang romantis, yang bersedia mendengarkan. Aku juga belajar satu hal. Kesepian bukanlah alasan untuk merusak. Kesepian adalah alarm yang berbunyi, memberitahu kita bahwa ada yang salah pada hubungan kita, dan kita harus memperbaikinya dengan orang yang tepat, yaitu pasangan sah kita. Aku tidak lagi memantau rumah sebelah, dan aku berhenti mencari bayangan Mas Arya. Setiap kali aku membuka pintu, suatu hari aku melihat pemandangan yang menghangatkan hati. Di halaman Mas Arya, dia sedang menggendong anak bungsunya, tertawa lepas, sementara Mbak Karina menyuapi anak sulungnya. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia yang seharusnya mereka jalani. Aku berharap perbincanganku dengan Mbak Karina waktu itu sedikit banyak membantu mereka. Aku tahu badai di tempat tinggal orang lain adalah urusan mereka, dan aku tidak punya hak untuk mencampuri, apalagi menjadi sumber badainya. Hubunganku dengan Mas Arya kini hanyalah interaksi minimal yang sangat dijaga. Tidak ada lagi pesan tengah malam, tidak ada lagi kode rahasia. Yang ada hanyalah anggukan sopan di jalan setapak. Namun, beberapa minggu yang lalu, saat aku sedang mengambil jemuran di sore hari, Mas Arya tiba-tiba berdiri di seberang pagar hidup. Sendirian, Risa, katanya, nadanya tenang dan damai. Aku menatapnya, menunggu. Aku cuma mau bilang, terima kasih, ujarnya tulus. Karena kamu, aku sadar Karina nyaris pergi. Aku sadar, aku terlalu sering mencari di luar. Padahal, cahaya terbesarku ada di dalam rumahku. Pengakuan itu membuatku terharu. Kami berdua, pada akhirnya, menggunakan drama terlarang ini sebagai alarm untuk kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Aku senang mendengarnya. Mas, aku juga, jawabku, sambil tersenyum tulus. Bukan senyum rahasia, melainkan senyum kelegaan. Seorang wanita yang berhasil keluar dari perangkap emosional. Kami tidak pernah membahas kejadian di pintu belakang atau di gazebo. Kami hanya saling mengangguk hormat. Dan kali ini, perpisahan kami terasa banner-banner final dan penuh kedamaian. Aku memandang ke dalam rumahku sendiri. Cahaya kuning hangat dari lampu teras yang dipasang Mas Arya kini menyambut. Lampu itu kini tidak lagi melambangkan godaan, tapi melambangkan perjalanan yang harus aku tempuh untuk akhirnya menghargai tempat tinggalku sendiri. Aku tidak lagi menunggu pesan tengah malam. Kini, aku hanya menunggu Bima selesai bekerja untuk berbagi cerita dan merajut kembali kisah cinta kami yang nyaris putus. Terkadang, kita harus berjalan ke tempat yang sangat gelap hanya untuk menyadari bahwa kebahagiaan sejati sudah lama menanti di rumah, tepat di bawah sinar lampu yang kita nyalakan sendiri.